teman gue lucu orangnya ini. Waduh, macem-macem dia nih. Di Instagram memang manusia udah di unfollow. Ini unfollow nih. Di unfollow juga nih. Hei, unfollow. unfollow? Unfollow lagi. Unfollow. Pip, unfollow. Ngapain unfollow? Unfollow apaan sih? Iya gue nanya dari tadi, apaan sih maksudnya unfollow? Unfollow apaan? Unfollow temen-temen lama. Hah? Emang kenapa? Kita udah ngaji. Berteman kudu pilih-pilih. Iyalah. Nih, kan kita udah ngaji ya. Nah, kan kita temen-temen nih belum pada ngaji nih. Ya kan, ini yang ini masih tuh, ini kan masih ngerokok tuh, aneh unfollow tuh. Yang ini si minum-minum tuh, deh unfollow tuh. Yang ini masih banyak deh, aneh unfollowin deh. Deh tuh. Apaan nih? Lah satu teman gua. Lah iya, tuh siapa lagi satu? Lu doang. Lu udah gila bagaimana? Gila, kalau gila ding gila gua gitu. Aduh, nggak crazy man. Tahu crazy man? Apaan nih? Ustaz, masa semua teman di unfollow saat di Instagram dengan dalih kita udah ngaji, kita batasin teman-teman yang buruk. Lu gitu parkir apa ya? Iya, habis gimana? Jadi saat sisa berapa teman ente? Satu dia doang. La ilaha illallah. Ini yang ngerusak ngaji nih Ustaz nih. Kayak gini, orang-orang kayak gini nih. Soalnya kan kita udah ngaji Ustaz, ya kan ngaji tuh ya teman-teman harus yang udah ngaji juga. Jadi gini, Ustaz, Pip, kayak gitu. bener, ente ada benarnya nih, Pip. Bahwa memang benar ketika kita berteman memang harus memilih teman yang baik. Sebagaimana kata pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib, bahwa teman itu ngajak, menarik temannya. Dan itu mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati memilih teman. Memang benar, ente nggak salah. Tapi bukan segitu-gitunya, Pip. Karena kita hidup bermasyarakat, apalagi mayoritas yang ente bilang kita udah ngaji, mayoritasnya udah ngaji atau belum, Pip? Mayoritasnya belum, rata-rata belum. Kalau misalnya kita memilih teman, memilah-milah teman yang ngaji-ngaji doang, bisa-bisa itu tadi, teman tinggal satu. Subhanallah. Nah, para ulama itu ngajarkan kepada kita bahwa kita harus tahu bagaimana kita memilih teman. Sampai-sampai para ulama memberikan perumpamaan yang menarik sekali untuk bagaimana kita mengetahui kualitas teman kita. Yang pertama, ada teman itu sebagai makanan. Teman sebagai makanan. Kalau kita kurang makan, bisa kurus, Pip. Nggak gemuk kayak ente sekarang nih. Iya kan? Kalau kurang makan nih. Iya. Jadi ada teman seperti makanan yang kita sangat butuh sama dia. Kalau kurang bisa meriang, bisa sakit, bisa kurus, bisa sakit. Kayak ini nih. Nah, ini kurang makan nih. Kurang nikah, Bang. Kurang nikah. Ada aja bocor-bocor halusnya dia nih. Nah, jadi kurang teman seperti apa yang seperti makanan yang kita butuh kepada teman seperti itu adalah teman yang paham agama. Teman yang kalau kita dekat sama dia memberikan kekenyangan ke dalam hati kita, ngingetin kita kepada Allah, ngingetin kita kepada akhirat. Nah, teman seperti ini kita harus dekat sama dia, nggak boleh jauh-jauh. Teman seperti makanan. Ada dua. Yang kedua ini teman seperti vitamin. Nah, vitamin itu nggak bisa dikonsumsi tiap hari, bisa overdosis nanti. Ya. Ketika teman seperti vitamin itu, maka kita butuhkan ketika kita konsumsi ketika kita membutuhkannya. Ya, kita konsumsi ketika kita lagi butuh. Siapa mereka? Teman-teman yang menjadi partner-partner bisnis kita. Ya, ketika kita memang butuh seorang marketer misalnya, kita butuh seorang lawyer misalnya, kita butuh seorang dokter dan lain sebagainya. Hal-hal yang dibutuhkan ketika memang kita lagi ada hajat dengan hal tersebut. Kalau kita sering berinteraksi dengan mereka, berlebihan, akan merubah orientasi kita menjadi keduniaan. Ya, kita akan mikirnya selalu dunia melulu. Ketika punya teman ahli marketing, ngigonya marketing. Ya kan gitu. Akhirnya kita nggak ngomong akhirat, nggak ngomong ini, ngomongnya dunia melulu. Ini kalau kebanyakan yang jenis yang kedua, makanya kayak vitamin. Kita mengkonsumsinya atau kita dekat dengan mereka ketika kita membutuhkannya. Kemudian yang ketiga, Bim. Ini yang harus diingat nih. Ada teman kayak penyakit. Nah, penyakit dideketin atau dijauhin, Bim? Jauhin dong. Jauhin ya. Namun juga kita harus tahu, penyakit itu kan tingkat-tingkat. Ya, ada penyakit yang kronis yang ngeri, seperti kanker misalnya. Nah, kalau yang begini-begini ya harus sudah diamputasi. Tapi kalau misalnya teman yang penyakitnya ringan,
seperti orang lagi meriang-meriang dikit. Kita ini nggak bisa jauh dari semua orang yang jahil, ya. Walaupun sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang jahil. Andai kata kita mau menjauh dari semua orang-orang jahil, dan itu bisa dilakukan oleh seseorang, pasti Nabi Muhammad SAW steril dari orang-orang jahil. Tapi kenyataannya kan enggak. Ada aja yang mengganggu Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan beliau tukang sihir, ada yang mengganggu beliau ketika lagi ibadah, dan terus demikian. Nah, ketika kita punya teman yang kategori yang ketiga nih, kayak penyakit. Kalau penyakitnya penyakit meriang-meriang, penyakit-penyakit dikit, udah deh, memang kita tidak bisa steril 100%. Kita tetap berteman dengan mereka, ya, selama tidak keseringan. Adapun yang sakit kronis, seperti apa teman yang seperti ini? Yaitu teman yang terus kalau dekat sama dia ingat dosa. Ya, teman yang kalau dekat-dekat sama dia, ya Allah, ini dosa melulu bawaannya nih. Ngomongin sono, ngomongin sini, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, itu teman yang kayak racun. Nah, racun ini boleh nggak coba-coba racun? Jangan, Ustaz. Ya, bahaya. Mau coba-coba racun bisa mati. Coba-coba racun, bahaya. Siapa teman yang kayak racun nih? Dia yang selalu ngasih syubhat. Duduk dia, ente tahu nggak cara berpikirnya ateis? Duduk sebentar ngajak ngomong cara berpikirnya ateis misalnya. Dia duduk sebentar ngajak, ente nggak bisa ingkarus sunnah itu yang nggak percaya hadis itu benar loh. Dia punya, kalau udah teman-teman begini-begini nih, yang sebentar-sebentar ngajak, ayo apa namanya, kita ada pengajian untuk bicara rencana makar ngebom. Wah, itu ngeri-ngeri itu begitu ya. Nah, ini ngajaknya ngebom. Ini bukan pengajian ini ngajak racun. Kalau punya teman model begini, jangan coba-coba deh, jauhin. Ya, talak 7. 3-in ya, bukan lagi talak 3, talak 7. Begitu deh, Pip. Iya. Berarti ada tingkat-tingkatannya semua ya? Iya, benar. Begitu, Sultan. Jadi nanti harus hati-hati juga kalau punya sahib. Lihat, ini yang mana nih? Oh, dia ngasih faedah nih, ngasih terus deket dia, ngajak sholat, ngingetin akhirat, terus ngajak untuk berbuat kebaikan, membantu orang yang sedang kena musibah, yang kesusahan. Teman seperti ini harus deketin. Ya, dia seperti makanan buat diri kita. Begitu. Begitu, Ustaz. Iya benar. Jadi gimana nih teman itu tinggal atuh nih? Lo mati gimana? Harus saya dilipat sama mayat lo gitu. Lo kan bisa bopongin gue. Makanya jangan berlebihan. Iya. Kali ini aneh dengerin ente deh. Ya harus. Ya, Her. Ya udah deh, ana mau jalan dulu apa mau jalan dulu? Pak. Iya, nah. Oke, Pak. Siap. Oke, sip. Hati-hati, Pak. Ya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dene, lapar. Mana? Makan. Hidup lo makan. Iya dong, makan kudu.